Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada semuanya berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, karena hadir semua, langsung saja kita memulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu rubrik evaluasi perencanaan pembelajaran. Dalam rubrik evaluasi perencanaan pembelajaran ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu signifikansi. Signifikansi artinya kebermaknaan, di mana bahwa perencanaan pembelajaran ini hendaknya bermakna dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu relevan. Relevan artinya kesesuaian, di mana perencanaan yang dibuat mempunyai kesesuaian yang internalnya maupun eksternalnya. Yang ketiga yaitu kepastian. Nilai kepastian ini bermakna bahwa perencanaan pembelajaran ini dibuat hendaknya tidak lagi mengundang sekian banyak alternatif yang lain. Maksudnya di sini yaitu langkah-langkah yang telah diterapkan harus pasti dan sistematis. Kriteria yang keempat yang harus dipenuhi yaitu adaptabilitas. Maksudnya bahwa perencanaan pembelajaran ini yang disusun harus adaptif, artinya sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya. Yang kelima yaitu kesederhanaan, bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun mudah dipahami dan mudah diimplementasikan sehingga berfungsi dengan baik sebagai pedoman untuk guru dalam perencanaan pembelajaran di kelas. Yang keenam yaitu prediktif, bahwa perencanaan yang baik harus memiliki kemampuan prediksi yang kuat. Materi selanjutnya yaitu praktek evaluasi perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes. Tes di sini bisa tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan, maupun nantinya melalui non-tes. Dalam pelaksanaan tes maupun non-tes ini akan berada pada satu dengan lainnya sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu tes lisan. Tes lisan di sini artinya harus memperhatikan tempat maupun ruangan tes, karena ini sangat berpengaruh terhadap tes yang akan dilakukan. Tempat ini harus terang, enak dipandang, dan tidak menyeramkan, sehingga peserta didik tidak takut dan gugup dalam menjalani tes tersebut. Yang kedua yaitu tes tertulis. Dalam pelaksanaan tes tertulis ini, guru juga harus memperhatikan tata letak ruang, baik tata letak tempat duduk peserta didik, agar nantinya peserta didik mudah dan konsentrasi dalam menjalankan tes tersebut. Karena jika kita tidak memperhatikan tempat duduk peserta didik, misalkan peserta didik tersebut duduknya rapat, jadi akan memungkinkan peserta didik tersebut untuk mencontek satu dengan yang lainnya, sehingga evaluasi perencanaan pembelajaran kita tidak kondusif terhadap penilaian kita nantinya terhadap peserta didik yang akan dinilai tersebut. Dalam praktek evaluasi perencanaan pembelajaran ini, selain tes juga ada non-tes. Non-tes di sini maksudnya yaitu tidak melalui tes lisan maupun tes tertulis, tetapi kita bisa menilai atau mengevaluasi perencanaan pembelajaran kita dengan peserta didik melalui sikap, tingkah laku yang dilakukan secara observasi di dalam kelas, wawancara, maupun kita prediksi atau kita lihat dalam keseharian peserta didik tersebut, baik melalui pembicaraannya atau kata-kata yang dikeluarkannya, bergaul dengan teman, maupun dalam proses pembelajaran, apakah mereka itu aktif atau tidak aktifnya di dalam kelas. Tujuan kita melakukan evaluasi perencanaan pembelajaran ini yaitu untuk mengukur kemampuan peserta didik kita di dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupannya sehari-hari, di mana kita dapat mengukurnya melalui data pribadinya, data kesehatannya maupun latar belakang keluarganya, bagaimana sikapnya di rumah, sikap di kelas maupun terhadap masyarakat dan teman bergaulnya. Karena itu nanti
pasti akan berkelanjutan dan akan mempengaruhi masa depan peserta didik tersebut. Selain itu juga kita bisa mengukurnya dengan mengetahui minat, bakat, dan attitude peserta didik kita. Dari jenis-jenis data di atas seperti data pribadi siswa, data kesehatannya, dan data belakang keluarganya, jelas kiranya bahwa banyak data yang harus dikumpulkan dari lapangan melalui kegiatan evaluasi. Pengumpulan data ini bisa diperhitungkan dengan cermat dan matang serta berpedoman kepada prinsip dan fungsi evaluasi itu sendiri. Ada kecenderungan pelaksanaan evaluasi selama ini kurang begitu memuaskan, terutama terhadap peserta didik. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai segi, antaranya yaitu proses dan hasil evaluasi kurang memberikan keuntungan kepada peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua yaitu penggunaan teknik dan prosedur evaluasi yang kurang tepat berdasarkan apa yang sudah dipelajari peserta didik tersebut. Dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip umum evaluasi yang kurang diperhatikan dan diperhitungkan dalam pemberian skor, cenderung tidak adil atau tidak objektif. Sedangkan yang keempat yaitu cakupan evaluasi kurang memperhatikan aspek-aspek penting dari pembelajaran peserta didik tersebut. Jika semua aspek yang telah disebutkan tadi dikumpulkan secara baik dan diseleksi dengan teliti, maka dapat memperoleh data yang baik dan benar. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan itu tidak diteliti atau tidak adil, maka evaluasi kita tidak berjalan dengan lancar atau adanya kesalahan-kesalahan nantinya terhadap evaluasi sehingga tujuan evaluasi itu tidak tercapai dengan baik. Dan itu juga akan mengurangi atau merugikan peserta didik itu sendiri. Dan kita juga bisa melakukan kesalahan terhadap penilaian kita mengenai peserta didik yang bersangkutan. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik tersebut, ada beberapa hal yang mungkin akan timbul kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data peserta didik tersebut. Yang pertama yaitu kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul karena kurang sempurnanya alat-alat evaluasi. Misalnya, pada data yang berupa skor tes, mungkin tes yang digunakan kurang baik, tidak valid atau tidak reliable, tidak praktis, dan sebagainya. Pada data yang tersebut berupa hasil-hasil observasi, mungkin pedoman observasinya kurang jelas dan hasil prosedur pengumpulan data, sedangkan alat-alat evaluasi tersebut sudah cukup dan baik atau belumnya. Dari jenis-jenis data di atas yang telah dijelaskan tadi, baik data pribadi seperti data kesehatan dan data latar belakang keluarga peserta didik, bahwa banyak data yang lain yang harus dikumpulkan melalui observasi maupun kegiatan evaluasi. Pengumpulan data ini harus diperhitungkan dengan cermat dan matang serta berpedoman kepada prinsip-prinsip dan fungsi evaluasi itu sendiri. Ada kecenderungan pelaksanaan evaluasi selama ini kurang begitu memuaskan, terutama bagi peserta didik tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi. Di antaranya yaitu proses dan hasil evaluasi kurang memberi keuntungan pada peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu penggunaan teknik dan prosedur evaluasi yang kurang tepat berdasarkan apa yang sudah dipelajari peserta didik. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip umum evaluasi kurang diperhatikan dan pemberian skor cenderung tidak adil atau tidak objektif terhadap peserta didik tersebut. Sedangkan yang keempat yaitu cakupan evaluasi yang kurang memadai, di mana aspek penting dalam pembelajaran tidak bisa diukur atau ada yang bisa diukur dan ada yang tidak bisa diukur melalui evaluasi perencanaan pembelajaran ini. Kesalahan lain yang mungkin timbul yaitu kurang sempurnanya prosedur pelaksanaan evaluasi. Baik dalam cakupan waktu pelaksanaan tes maupun peristiwa-peristiwa yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan tes tersebut. Kesalahan lain yang juga mungkin akan timbul yaitu kurang sempurnanya cara pencatatan hasil evaluasi. Misalnya pada data yang berupa skor tes, memungkinkan kita sudah menjumlahkan skor yang telah dicapai oleh peserta didik tersebut. Apakah kita sudah benar
jumlahkan skor yang diperoleh peserta didik atau belum. Materi selanjutnya yaitu kita masuk kepada rubrik evaluasi. Rubrik evaluasi atau penilaian rubrik. Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa, di mana rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa, yang disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Yang kedua yaitu dalam rubrik evaluasi ada tujuan penyusunan rubrik, di mana tujuannya yaitu memberikan penilaian rubrik, yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak baik guru maupun siswa akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan melalui evaluasi pembelajaran melalui rubrik tersebut. Ada beberapa macam penilaian rubrik. Yang pertama yaitu daftar penampilan. Yang kedua yaitu menyokong feedback yang detail dan formatif. Yang ketiga yaitu kunci dari penilaian rubrik adalah cek lingkaran dan kata-kata yang terpilih, yang memudahkan dan mempercepat proses penilaian sambil tetap memberikan feedback yang detail dan formatif. Yang keempat yaitu feedback yang fleksibel dan individual atau rubrik panduan penilaian. Yang kelima yaitu menampilkan feedback yang sumatif dan menetapkan nilainya. Yang keenam yaitu menilai metode pengajaran sendiri. Ada beberapa manfaat dari penilaian rubrik ini. Yang pertama yaitu rubrik menjelaskan deskripsi tugas. Yang kedua yaitu rubrik memberikan informasi bobot penilaian. Yang ketiga, siswa memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat. Yang keempat, penilaian lebih objektif dan konsisten. Yang kelima, para peserta didik jadi pembelajar yang aktif. Yang keenam, para peserta didik memperoleh konten knowledge dan procedural knowledge. Yang ketujuh, para peserta didik dapat menilai kinerja kelompoknya sendiri. Yang kedelapan, baik pendidik maupun peserta didik memperoleh alat refleksi efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kesembilan, sebagai alat atau pedoman penilaian kinerja atau hasil kinerjanya. Selanjutnya masuk kepada materi masalah siswa dalam belajar. Yang pertama adalah learning disorder. Di sini masalahnya yaitu siswa bertentangan masalah dirinya dengan pembelajarannya, seperti siswa yang sering belajar keras atau olahraga keras seperti karate dan silat, dia akan kesulitan dengan gerakan menari atau gerakan yang lemah gemulai karena itu bertentangan dari dirinya sendiri. Masalah yang kedua yaitu learning dysfunction. Ini artinya di mana gejala atau proses belajar dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik. Contohnya seperti anak yang tinggi, badannya tinggi, cocok untuk atlet basket maupun atlet voli atau atlet olahraga lainnya. Namun karena tidak terlatih dari awal atau tidak dilatih dari dini, maka dia tidak akan menjadi atlet tersebut. Itulah yang dinamakan dengan learning dysfunction. Masalah ketiga yang sering dihadapi yaitu underachiever. Hal ini mengacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat intelektual yang tinggi, namun pada pencapaian prestasinya tergolong rendah. Yang keempat yaitu slow learner, di mana adalah anak yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pembelajaran atau pencapaian materinya dalam belajar. Masalah yang kelima yang sering dihadapi peserta didik dalam belajar yaitu learning disabilities. Di sini pada kelompok ini si anak mengalami ketergangguan terhadap pembelajarannya atau tidak memiliki kemauan dalam belajar sehingga tidak pernah mencapai hasil pembelajarannya secara intelektual. Untuk mengatasi permasalahan peserta didik yang telah disampaikan tadi, yang pertama yaitu program remedial. Guru dapat memberikan program remedial setelah hasil evaluasi pembelajaran telah didapat oleh peserta didik. Yang kedua yaitu program pengayaan.
Program pengayaan ini adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang keterampilannya atau pemahamannya lebih cepat dalam menerima materi yang diberikan. Yang ketiga yaitu cara mengatasinya, program percepatan. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran tuntas memungkinkan adanya siswa yang luar biasa, cerdas dan mampu menyelesaikan KD jauh lebih cepat dengan nilai yang amat baik pula. Peserta didik dengan kecerdasan luar biasa ini memiliki kemampuan dalam program percepatan ini. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Minggu depan Ibu ingin memberikan kuis tentang rubrik evaluasi perencanaan pembelajaran ini. Ananda diminta untuk belajar di rumah kembali dan mengevaluasi rubrik evaluasi perencanaan pembelajaran ini. Sekian dari Ibu.